Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ma'rifatul Ula, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 014 Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Ahsan Fadli. Beliau adalah guru PJOK di SDN 014 Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Assalamualaikum Pak Ahsan Fadli. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya, supaya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Nah, sehingga dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya. Nah Pak, ada beberapa pertanyaan Pak ya yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan nih Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada dua. Tujuan pembelajaran, satu, setelah membaca teks, peserta didik mampu menjelaskan gerak langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Dua, melalui pengamatan, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan langkah biasa, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama di pengetahuan yaitu siswa menjelaskan gerak langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Sedangkan di area keterampilan yaitu saya mempraktikkan gerak langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Pak ya. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembimbingan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kreatifan siswa. Dan untuk metode yang saya gunakan, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Untuk metode yang saya mungkin gunakan, tanya jawab, diskusi, dan penguasaan kelas. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian menggunakan model PBR, dan untuk metodenya menggunakan tanya jawab, diskusi, dan penugasan ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan video tentang rol depan, rol belakang, kartu gambar, laptop, serta infokus. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal hari Rabu jam 4 di kelas 5. Baik. Jadi nanti hari Rabu depan ya Pak ya, di kelas 5 jam 4 saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti
Bapak setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek ya Pak ya. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang strategi pembelajaran, model pembelajaran, media apa yang saya gunakan nanti. Saya akan mempersiapkan dari sekarang. Intinya saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas yang minggu depan ya Pak ya. Ya, Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan di observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.